Baik Bu, selamat malam Bu. Terima kasih atas kesempatannya untuk saya bisa mewawancarai Ibu untuk menyelesaikan tugas akhir saya, itu proyek dari mata kuliah dasar-dasar ilmu pendidikan. Ya, selamat malam juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu Bu. Perkenalkan, nama saya Sauki Maulana dari mahasiswa Kepelatihan Olahraga. Saya di sini ingin mewawancarai Ibu tentang pendidikan yang ada di Indonesia saat ini. Sebelum itu, bolehkah Ibu memperkenalkan diri Ibu dan bagaimana perjalanan Ibu hingga terjun di dunia pendidikan saat ini? Baik, terima kasih Ananda Eki. Saya Gus Minarti, seorang dosen pada Fakultas Hukum Universitas Andalas yang sudah bekerja mulai dari akhir tahun 1988 sampai saat sekarang tahun 2026. Ya, dalam perjalanan karir saya, perjalanan masa pendidikan, ya berbagai macam perkembangan mulai dari belum adanya teknologi yang bagus sampai ke saat ini teknologi yang sudah lancar berkembang dan sangat sangat maju, sehingga lebih memudahkan mahasiswa dan juga masyarakat dosen dalam memberikan PKM, pendidikan, pengajaran dan perkuliahan. Oke, baik. Berarti Ibu sudah terjun di dunia pendidikan kurang lebih 38 tahun ya Bu? Iya. Baik, selanjutnya Bu, pandangan Ibu tentang pendidikan. Menurut Ibu, apa makna dari pendidikan itu tersebut? Pendidikan itu sangat penting bagi seseorang. Kenapa? Karena dengan ada pendidikan bukan hanya untuk mencari pekerjaan, tetapi menambah wawasan, terutama wawasan untuk cara kita berpikir, cara kita untuk melakukan suatu tindakan-tindakan, melakukan kegiatan-kegiatan, bukan hanya untuk mencari pekerjaan. Kenapa? Karena kadang-kala ada seseorang yang mempunyai passionnya pada suatu jurusan, tetapi dia bekerja di tempat jurusan yang lain. Misalnya dia sebagai seorang tamatan dari seorang sarjana hukum, tahu-tahu dia menjadi seorang bukan ahli hukum, bukan jaksa, atau bukan menjadi seorang hakim, tetapi dia bisa saja menjadi seorang dosen, dia bisa saja menjadi seorang manajer pada suatu perusahaan multinasional. Oh, jadi pendidikan itu sangat penting untuk wawasan, setidak-tidaknya untuk menambah wawasan. Walaupun tidak selinear dengan pekerjaan. Iya, yang penting wawasan kita sudah berbeda dengan yang tidak berpendidikan. Berarti pola pikir seseorang bisa berubah jadi. Iya, dengan sudah. Selanjutnya Bu, apa tujuan utama pendidikan bagi generasi saat ini dan nilai-nilai apa yang paling penting ditanamkan kepada mahasiswa pada era sekarang Bu? Pendidikan bagi mahasiswa, ya, bagi mahasiswa itu sangat, bagi siswa ataupun masyarakat ataupun generasi muda itu sangat penting sekali, karena dengan adanya pendidikan menambah wawasan tadi, kemudian juga dalam hal bisa mengikuti perkembangan apa yang terjadi pada saat ini. Kemudian di dalam era ini dengan adanya perkembangan teknologi, yang mana teknologi itu pada prinsipnya ada kalanya akan mengurangi individu-individu yang akan bekerja pada suatu perusahaan. Dengan demikian kita juga harus mengikuti perkembangan dalam pendidikan sesuai dengan perkembangan teknologi. Jadi kita tidak hanya hanya dalam arti kata menerima, atau kita juga harus kreatif, karena mahasiswa sekarang dan mekanisme pendidikan sekarang bukan hanya sekedar menerima apa saja yang diberikan oleh dosen dan tidak begitu saja, tetapi juga harus aktif dan kreatif dalam mencari info-info yang berkaitan dengan topik perkuliahan. Jadi walaupun teknologi bisa mengurangi pekerjaan manusia, tapi kita harus kreatif ya Bu. Ya, bisa saja nanti kita akan dalam memberikan suatu lapangan pekerjaan yang mungkin itu sudah tidak ada lagi dengan jurusan kita, tapi karena kita sudah punya skill atau punya keahlian, kita bisa aja berlari ke bidang itu. Baik, selanjutnya kita lari ke tantangan pendidikan Bu. Apa tantangan terbesar pendidikan di daerah saat ini?
Eh, Bagaimana pengaruh perkembangan teknologi terhadap pendidikan di era sekarang? Tantangan pendidikan di daerah saat ini saya rasa ya itu tadi, keterlambatan dalam masalah dalam eh, adanya keterlambatan dalam pendanaan, terutama karena sekarang makin banyaknya dana-dana negara yang disisihkan sehingga adanya pemotongan-pemotongan dana yang berakibat juga pemotongan kepada anggaran dari pendidikan itu sendiri. Dan di daerah sebagaimana kita ketahui, daerah itu kan macam-macam, ada daerah yang dekat ke pusat, ada daerah yang jauh, sehingga tantangan oleh daerah itu bagaimana masyarakat atau bagaimana pendidikan atau pihak yang berwenang dalam pengajuan pendidikan itu untuk berusaha memajukan walau bagaimana cara, misalnya dengan cara pengembangan diri atau yang lain-lainnya. Kemudian tantangan satu lagi yaitu dengan perkembangan pergaulan, perkembangan kultur dan budaya, dan ditambah lagi dengan perkembangan etika, dan apalagi namanya dengan perkembangan sekarang dengan perkembangan adanya LGBT atau yang lain, itu perlu diperhatikan bagi dunia pendidikan karena itu berakibat fatal bagi karena bagi seseorang yang sudah terlibat ke sana itu akan mengakibatkan mandek dalam usahanya. Baik, ya. Berarti tantangan sangat berat ya Bu. Iya. Untuk yang penting sekali kultur budaya dan agama religiusnya itu harus ditingkatkan. Jadi bukan hanya maju di pendidikan, cuma harus diseimbangkan juga dengan religius atau dengan keimanan. Selanjutnya, apa permasalahan yang paling sering Ibu temui di universitas atau di masyarakat Ibu? Yang sering ditemui di masyarakat dalam masa pendidikan ini, mereka beranggapan bahwa seseorang yang sudah kuliah di sana atau sudah berkuliah atau dia nanti mindsetnya nanti akan bisa menjadi seorang PNS, akan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan jurusannya. Sementara kita tahu bahwa lowongan pekerjaan, kuota pekerjaan tidak sama dengan yang sudah kita miliki, sehingga mereka itu kadang-kadang atau masyarakat atau mahasiswa ada kalanya mereka itu tidak mau bekerja kalau tidak di jurusannya. Sementara kita sudah tahu tadi, kita tidak mesti menunggu itu saja. Makanya kita harus punya skill lain di luar yang kita punya. Dari mana kita dapatnya? Mungkin dengan cara berorganisasi, aktif, kreatif dalam pergaulan di kampus, kemudian dalam grup-grup atau dalam organisasi kemahasiswaan atau organisasi masyarakat lainnya, sehingga itulah salah satunya nanti link yang bisa membantu kita untuk memberikan wawasan, memberikan info-info tentang pekerjaan. Kemudian satu lagi, perlu adanya hubungan yang rutin dengan para alma mater kita dan alumni sebelumnya. Jadi untuk permasalahannya itu berarti pekerjaan itu tidak hanya jadi PNS saja ya Bu? Iya, bukan. Buat PNS bukan mindset, PNS minded. Semuanya tujuan kita kan untuk mencari uang. Iya. Cuma mencari uang itu bukan dengan PNS. Kalau mau jadi PNS, terus terang ya, PNS itu gajinya ibarat kalau orang Minang katakan gajinya lah diagakkan. Ketek tapi panjang umurnya. Tapi kalau ingin mendapatkan penghasilan lebih, kita jangan jadi PNS. Jadilah pengusaha, jadilah pedagang, atau jadilah trainer bagi seperti mahasiswa di pendidikan keolahragaan. Jadilah Anda sebagai apa yang di trainer atau menjadi wasit atau apa. Makanya perbanyak wawasan tentang itu, perluas hubungan dengan organisasi berkaitan dengan itu. Oh, berarti pentingnya relasi itu ya Bu, kita sama orang. Oke, selanjutnya ada pun solusi dan inovasi. Upaya apa yang telah Ibu lakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan? Dan apakah ada inovasi yang pernah Ibu lakukan dan memberikan dampak positif terhadap mahasiswa atau masyarakat? Oke, yang pertama dulu ya, kalau inovasi itu dalam tata cara pendidikan PKM itu dengan merubah tata cara PBM, pemberian pengajaran dan belajar. Kalau selama ini kita memberikan pelajaran seperti cerek dan cawat,
Jadi mahasiswa seperti cawan, dosennya seperti cerek. Dia hanya menuang, mahasiswa menerima sekarang, menerima saja. Sementara dosennya memberi saja. Itu adalah zaman dulu. Sekarang tidak begitu. Sekarang mahasiswa dan dosen saling take and give. Siapa yang cepat mendapatkan informasi, dialah yang lebih dapat. Oleh karena itu harus sama-sama kreatif dan sama-sama mencari info dan sama-sama belajar. Kemudian yang kedua, dalam teknik pembelajaran juga kita tidak boleh melulu dalam memberikan pertanyaan. Kita kalau dapat memberikan suatu pertanyaan kepada mahasiswa atau memberikan soal-soal, di mana dalam persoalan itu adalah membentukkan implementasi, bukan hanya soal-soal yang bersifat teori saja, tetapi adalah implementasi dari soal tersebut. Sehingga dalam pengajaran itu nanti akan ada mahasiswa itu. Dalam pemberian pengajaran kita akan mendapatkan mahasiswa, pertama dia membaca, kemudian dia memahami, yang ketiga dia dapat kembali menerangkan apa yang kita berikan. Itu. Kemudian lagi dengan banyaknya info-info yang berkaitan, baik itu bisa di-download melalui internet, itu juga bisa menambah wawasan kepada mahasiswa. Berarti solusi inovasi itu pembelajaran zaman dulu dan sekarang sangat berbeda ya Bu. Iya. Kalau zaman dulu seorang guru atau dosen memberikan kepada mahasiswanya dan mahasiswanya menampung, dan sekarang kita diusulkan sebagai mahasiswa harus belajar terlebih dahulu. Inovasi yang pernah juga dilakukan itu pada saat kami sebagai dosen pembimbing lapangan memberikan pengabdian kepada masyarakat melalui mahasiswa KKN, itu dengan adanya pengelolaan informasi desa melalui IT. Itu sangat penting sekali, karena dengan adanya pengabdian tersebut otomatis pada suatu nagari, sehingga pada nagari itu sudah menjadikan basic datanya sudah terinput di dalam suatu web, itu web nagari. Jadi kalau udah pakai IT itu semuanya serba bisa mudah, bisa dibaca dari manapun. Iya. Terakhir Bu, ada refleksi, mungkin apa pesan Ibu kepada calon pendidik untuk kedepannya dan harapan Ibu terhadap pendidikan Indonesia di masa depan? Sebagai suatu nasihat kepada calon pendidik, belajarlah ya, pelajarilah, kemudian pahami, kemudian sampaikan kembali, kemudian jangan lupa etika profesi kita itu dijaga. Kenapa? Etika, moral, kemudian itu tuh adalah salah satu yang saling berkaitan. Jadi kalau sebagai seorang calon pendidik, kita juga harus tahu dulu, kita harus paham dulu apa fungsi kita sebagai pendidik. Kalau sebagai pendidik berarti kita bagaimana? Kita adalah orang yang ditiru, orang yang digugu. Jangan kita ada istilah guru kencing berdiri, murid lentik kencing berlari. Jangan seperti itu. Sehingga harus kita memberikan melekatkan kepada diri kita bagaimana etika, budaya, moral sebagai calon seorang pendidik, supaya nanti pada saat kita jadi pendidik itu akan tertanam, dan agama juga, keimanan. Jadi fungsi seorang guru itu harus bisa sebagai contoh ya Bu? Ya, digugu, bukan sebagai orang-orang yang hanya sebagai pelarian dari seorang anak muda yang tidak mendapatkan jurusan lain. Ya, saya kuliah di sini ya dapat guru, jangan begitu. Betul-betullah kita sebagai seorang yang dipedomani atau orang yang dicontoh. Terakhir Bu, apa harapan Ibu terhadap pendidikan Indonesia di masa yang akan datang? Harapan saya semoga pendidikan Indonesia semakin maju, semakin sukses sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan perkembangan teknologi. Jadi harus ikut. Seperti sekarang ada AI kan. Sekarang bagaimana seorang calon pendidik juga memahami tentang AI. AI atau artificial intellectual itu sebenarnya adalah suatu sistem yang mana kita tidak boleh terfokus kepada itu. Kita bisa menggunakan itu sebagai untuk menambah untuk menambah pengetahuan atau untuk menambah wawasan. Baik Bu, sekian dari mungkin daftar pertanyaan dari saya. Terima kasih Ibu telah membantu saya untuk menyelesaikan tugas akhir proyek ilmu dasar ilmu pendidikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih Bu. Terima kasih ya, semoga sukses dan lancar, semoga dapat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.